Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah siang hari ini Allah memilih kita menjadi hamba-hambanya beriman yang menyempatkan diri untuk sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita diterima Allah Ta'ala. Salawat salam sejahtera kita doakan tercurah senantiasa kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk umat beliau yang berhak menerima syafaatul uzmah beliau di hari berbangkit nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, pada pertemuan terakhir di masjid ini bersama saya, kita masih membahas tema Baitul Maqdis dulu, kini, dan masa yang akan datang. Belum selesai pembahasan ini, karenanya kita coba review kembali yang sudah kita bahas dulu. Mengapa Baitul Maqdis itu istimewa? Karena peranannya yang senantiasa memiliki posisi penting di masa lalu, masa kini maupun masa yang akan datang. Kemudian kita mengangkat tema tentang dua masjid yang paling tua yang hadir di dalam sejarah Bani Adam, yaitu Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Kemudian juga kita telah membahas bahwa Baitul Maqdis ini, Masjidil Aqsa ini khususnya, ada di satu wilayah yang Allah sendiri menyebutnya alladzi barakna haulahu, yang di sekitarnya Allah berkahi. Makanya sering diistilahkan sebagai ada di ardul mubarakah, di tanah, di bumi, di negeri yang diberkahi Allah Ta'ala. Kemudian kita diingatkan juga bahwa Masjidil Aqsa merupakan qiblatul ula, kiblat pertama kita, sebelum akhirnya Allah perintahkan untuk mengarahkan sholat kita, kiblat kita ke Mekah, ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Ya. Selanjutnya juga kita sudah membicarakan tentang beberapa hal-hal di masa lalu, di antaranya Baitul Maqdis merupakan markaz para nabi dan para rasul, di antaranya Nabi Daud, Sulaiman, Isa alaihimussalam, semuanya bermarkaz di Baitul Maqdis. Begitu juga Baitul Maqdis merupakan tempat hijrahnya Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ishak, ya, membangun kembali atau mengulangi renovasi Masjid Al-Aqsa. Kemudian dalam kaitan dengan sejarah juga banyak sekali catatan-catatan, diantaranya Nabi yang pertama kali mendatangi Baitul Maqdis adalah ayahanda kita, Adam alaihissalam. Kemudian nabi-nabi yang lahir di Baitul Maqdis juga banyak sekali, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Sulaiman, Isa alaihimussalam. Begitu pula makam-makam para nabi banyak sekali di Baitul Maqdis. Ibrahim, Lut, Ishak, Yakub, Yusuf, Daud, Sulaiman, Zakaria, dan Yahya alaihimussalam. Nah, kemudian kita mengetahui dari para ulama kita ada satu kaidah bahwa barometer izzah umat Islam, izzah itu artinya kemuliaan atau marwah, ya, umat Islam, ada pada posisi Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa. Bila keduanya dalam keadaan sedang terjajah, maka umat Islam secara umum dalam keadaan terjajah. Sebaliknya, kemerdekaan Masjid Al-Aqsa dan Baitul Maqdis sebagai tempat ibadatun nas lillahi ta'ala, penghambaan manusia kepada Allah Ta'ala, akan menjadi syarat mulianya umat Islam. Dan dalam perjalanan sejarah sejak Nabi kita diutus, sebenarnya Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa ini sudah sempat 3 kali dijajah, ya. 3 kali dijajah, 2 kali sudah sukses dibebaskan, tetapi yang sekali lagi, yang terakhir, yang ketiga kali, kita masih menyaksikan bersama dia sedang dijajah oleh pihak Zionis Yahudi, ya.
Jadi kita lihat secara selintas, ketika Rasulullah SAW diangkat sebagai penutup para nabi dan rasul, dua tempat penghambaan diri manusia kepada Allah Ta'ala, yaitu Mekah dan Baitul Maqdis, dalam keadaan dijajah. Ka'bah di Mekah dipenuhi berhala-berhala, dan orang-orang jahiliyah musyrikin Quraisy bertawaf di seputar Ka'bah sambil bersiul bahkan bertelanjang. Sedangkan Masjidil Aqsa saat itu dijajah, dikuasai bangsa Romawi Nasrani. Maka Rasulullah SAW menghabiskan 23 tahun masa kenabiannya untuk mendakwahkan, menegakkan akidah tauhid dan memperjuangkan pembebasan dua tempat suci, yaitu Makkah, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Yang satu dari kemusyrikan kaum Quraisy, yang satu dari pihak Romawi Nasrani, ya. Nah, kemudian Futu Mekah atau pembebasan kota Mekah terjadi pada tahun ke-8 setelah hijrahnya Nabi dan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Dan peristiwa Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah ini, menandai tahap pertama pemurnian dan pembebasan tanah haram Mekah. Ya, jadi Nabi itu hidup sampai tahun ke-10 Hijriah, ya. Nah, di tahun ke-8 alhamdulillah dengan izin Allah, akhirnya Nabi membawa puluhan ribu para sahabat membebaskan kota Mekah dengan tenang, dengan damai, dan itu merupakan pembebasan, ya, yang pertama, yaitu Masjid Al-Haram di Makkah Al-Mukarramah. Tentunya Nabi memiliki target berikutnya, yaitu membebaskan Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Maka tahap berikutnya Rasulullah SAW mengerahkan seluruh daya dan upaya untuk membebaskan Baitul Maqdis, ya. Dan beliau sampai sudah mempersiapkan pasukan yang akan dikirim untuk membebaskan Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Bahkan pasukan ini unik sekali, yang ditunjuk jadi panglimanya seorang pemuda yang masih muda belia, 21 tahun, namanya Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Sementara prajurit-prajuritnya itu terdiri dari sahabat-sahabat senior. Jadi ada Umar bin Khattab, ada Ali bin Abi Thalib, itu menjadi prajuritnya. Tapi qadarullah, sampai Nabi wafat, rencana pelepasan pasukan ini belum terpenuhi. Nah, begitu Nabi wafat, yang menggantikan Nabi siapa? Khalifah Abu Bakar Siddiq. Nah, Khalifah Abu Bakar Siddiq tanpa ragu bermaksud untuk segera melepas pasukan ini. Walaupun sempat terjadi diskusi agak keras dengan Umar bin Khattab. Jadi Umar mengatakan, wahai Khalifah, Nabi baru saja wafat, dan semenjak Nabi wafat kita banyak menghadapi instabilitas. Di antaranya kita tahu dari selatan, dari Yaman, ada kaum muslimin di sana yang setelah Nabi wafat tidak mau lagi bayar zakat dan sudah dihakimi, divonis sebagai murtad. Kenapa? Karena zakat dan sholat itu perintahnya selalu bersamaan dalam Al-Quran. Makanya sampai Abu Bakar mengatakan kepada mereka, apakah kalian ingin memisah-misahkan agama ini sedangkan aku masih hidup? Ya. Demi Allah, kalau kalian tidak membayar zakat sebagaimana dahulu kalian bayar zakat di zaman Nabi, aku akan perangi kalian. Ya. Nah, jadi kata Abu Umar bin Khattab, kita masih punya banyak masalah intern nih. Ya, apa nggak sebaiknya ditunda dulu pengiriman pasukan itu? Tapi kata Khalifah Abu Bakar Siddiq, ya Umar, apapun yang menjadi rencana-rencana Rasul, maka itu menjadi rencanaku. Ya, karena aku tidak ingin dikatakan berkhianat kepada Nabi. Ya. Maka dikirimlah pasukan oleh Abu Bakar Siddiq. Ya. Namun Abu Bakar Siddiq tidak memimpin lama. Beliau jadi khalifah hanya 2,5 tahun. Sehingga sampai wafat pun belum terbebaskan Masjidil Aqsa. Nah, setelah beliau wafat, siapa penggantinya?
Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, barulah pada masa Khalifah Umar bin Khattab ya berhasil Baitul Maqdis itu dibebaskan, yaitu pada tahun 16 Hijriah atau 638 Masehi pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan pihak Romawi Kristen sedemikian memandang kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, tidak rela untuk menyerahkan kunci Baitul Maqdis kecuali kalau yang menerimanya langsung adalah Khalifah Amirul Mukminin. Makanya Umar bin Khattab jauh-jauh datang dari Madinah menuju ke Jerusalem, Baitul Maqdis, untuk menerima kunci ya Baitul Maqdis. Nah, ada beberapa hal yang langsung diutarakan oleh Umar bin Khattab begitu menerima kunci itu. Tapi yang menarik diantaranya dia bertanya, di mana orang-orang Yahudi? Kok saya tidak lihat ada orang-orang Yahudi di sini? Maka pimpinan Romawi Kristen itu dengan malu-malu akhirnya mengatakan, semua orang Yahudi sudah kami usir dari sini, dan yang tersisa kami bantai. Maka kata Umar, ini nggak benar. Ini wilayah ini adalah wilayah yang mulia, yang disucikan oleh 3 penganut agama besar, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam, kaum muslimin. Maka panggil siapapun keluarga-keluarga Yahudi dekat-dekat sini yang ada, suruh kembali ke sini. Masya Allah, itulah Islam. Ya, begitu Islam yang memimpin, jangankan kaum muslimin bebas beribadah di Masjid Al-Aqsa, di Baitul Maqdis, tetapi bahkan mereka yang Nasrani, Yahudi pun diberi jaminan untuk bisa hidup dan menjalankan ibadah mereka dengan penuh kebebasan dan keamanan, ketentraman ya. Nah, jadi mulailah sejak saat itu Baitul Maqdis terbebaskan ya. Namun pada tahun 1099 datang lagi tentara-tentara salib Nasrani menerobos tembok dan masuk ke kota Baitul Maqdis. Sejarah mencatat bahwa sejumlah tentara salib menuliskan pembantaian yang mereka lakukan terhadap kaum muslimin dengan penuh kesombongan dan kebanggaan. Satu di antara mereka menyatakan betapa indahnya pemandangan para tentara salib berkubang darah sampai ke lutut di dalam Masjid Al-Aqsa. Ya, darahnya siapa? Darahnya kaum muslimin. Ya. Dan ternyata penjajahan kedua ini berlangsung 88 tahun. Ya. Sampai munculnya sosok yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah, memimpin pasukan Islam yang berhasil disatukan, kemudian dengan izin Allah berhasil membebaskan Masjid Al-Aqsa dan Baitul Maqdis dari cengkraman kaum salib. Jadi jarak antara Umar menerima kunci Baitul Maqdis sampai terjadi penjajahan kembali itu cukup panjang ya, ada 500 tahun kira-kira. Nah, tapi alhamdulillah muncul Salahuddin Al-Ayyubi, kembali Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis ke pangkuan kaum muslimin. Selama ratusan tahun berikutnya, alhamdulillah kita hidup berdampingan dengan damai dengan orang Yahudi, Nasrani di Baitul Maqdis. Kemudian terjadilah penjajahan yang ketiga, yaitu penjajahan di zaman modern sekarang ini. Nah, penjajahan ini kali ini yang menjajah beda. Kalau 2 kali sebelumnya kan Kristen, Nasrani, ya, Salibi ya. Nah, sekarang yang menjajah ini Yahudi, ya, Sohyuni. Dalam bahasa Arab istilahnya Sohyuni. Sohyuni itu Zionis. Ya. Nah, dan kita tahu dalam Al-Quran bagaimana Allah membedakan kaum Yahudi dengan kaum Nasrani. Dan kita tahu itu bahkan dari bacaan sholat kita. Kita setiap sholat selalu diingatkan oleh Allah adanya perbedaan antara Yahudi dan Nasrani, yaitu tatkala kita membaca surat Al-Fatihah, saat kita di ujung surah mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu seorang sahabat pernah bertanya, man humul maghdubi alaihim, siapa itu mereka al-maghdubi alaihim dalam surat Al-Fatihah? Al-maghdubi alaihim artinya kaum yang dimurkai Allah. Maka kata Nabi, humul Yahud, mereka adalah kaum Yahudi. Waman humud dalun, dan siapa itu yang disebut dengan ad-dalun, yang tersesat di dalam surat Al-Fatihah? Kata Nabi, humun Nasara, mereka kaum Nasrani. Ya. Jadi kita membedakan Yahudi dengan Nasrani. Yahudi itu
kaum yang dimurkai Allah, sedangkan Nasrani itu kaum yang tersesat. Ya. Kalau kata Ibnu Katsir dalam kitab tafsir beliau tentang surat Al-Fatihah, mengapa Yahudi disebut kaum yang dimurkai Allah? Li'anna indahumul ilm ma indahumul amal. Karena mereka banyak ilmunya tapi tidak diamalkan, sehingga Allah murka sama mereka. Sementara kaum Nasrani, kenapa mereka disebut dijuluki tersesat? Li'anna indahumul amal ma indahumul ilm. Karena Nasrani itu amalnya yang banyak, tapi fondasi keilmuannya lemah sekali. Ya. Jadi coba lihat orang Kristen itu kan, slogan utamanya apa? Slogan ya. Orang Kristen itu slogan utama mereka adalah kasih. Ya. Jadi memang mereka kalau soal ngasih bantuan, ngasih ini, ngasih itu dahsyat sekali. Ya. Sekalipun seringkali punya misi di baliknya ya. Tapi mereka terkenal mudah sekali untuk memberikan bantuan. Nah, sementara keilmuan mereka itu berantakan, apalagi zaman sekarang ketika semenjak terjadinya perang di Gaza, banyak orang barat yang belajar Islam, mereka semakin menyadari bahwa fondasi ya keimanan Kristen itu lemah sekali ya. Jadi 3 in 1, 1 in 3 ini nggak jelas ya. Kalau Yesus dibilang Tuhan, kok Tuhan bisa mati disalib? Kalau Yesus dibilang anak Tuhan, ya kan, gimana ceritanya gitu ya, masa ya Tuhan punya anak? Nah jadi kita saat ini berhadapan dengan penjajah Baitul Maqdis yang kategorinya berbeda dengan kategori Nasrani. Belum lagi Allah juga menggambarkan dalam surat Al-Maidah ayat 82, latajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan temukan manusia yang paling hebat permusuhannya kepada kaum beriman adalah kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Makanya kita lihat kali ini penjajahan ini diwarnai dengan pembantaian yang terjadi berulang-ulang kali. Dan jangan Anda bayangkan pembantaian Zionis Yahudi kepada saudara-saudara kita di Palestina itu baru terjadi dalam perang Gaza ini sejak Oktober 2023, tidak. Ya selama 70 sekian tahun ya Zionis ini menjajah wilayah Palestina, sudah berkali-kali terjadi pembantaian. Ya. Baik itu di Gaza maupun di tepi barat maupun di Lebanon Selatan ya, sudah berkali-kali. Nah, cuman kali ini perang yang terjadi sudah 22 bulan ini kan sudah 22 bulan ya, dari Oktober 2023 sekarang bulan Agustus 2025, nanti kalau masuk Oktober lagi 24 bulan, 2 tahun. Ini sekarang 22 bulan. Ini sudah 22 bulan, alhamdulillah sampai detik ini para pejuang di Gaza itu tidak ada kamus kalah, tidak ada kamus kalah. Ya. Sebagaimana juga berita-berita di Israel sendiri itu banyak sekali mengungkap bagaimana tentara-tentara Israel itu sudah lelah. Ya sudah banyak yang apa istilahnya nggak mau ditugaskan ke Gaza ya, karena mereka benar-benar memandang Gaza itu sebagai kuburan bagi tentara-tentara IDF, tentara-tentara Israel ya, sementara yang istilahnya ingin meneruskan upaya menghancurkan gerakan mujahidin di Gaza, yaitu Hamas khususnya, itu adalah Netanyahu-nya ya, si Perdana Menteri yang memang sadistik delight ini, yang demen banget dengan kesadisan ya. Tapi nggak kunjung mereka bisa mengalahkan para pejuang ya, karena para pejuang ini memang luar biasa, sudah banyak sekali mengambil pelajaran dari masa lalu ya, karenanya mereka sampai mengeluarkan pernyataan bahwa ya, kami akan tetap berada di Gunung Ar-Rumat ya, bagian dari Gunung Uhud, karena di belakang kami ada suara Nabi SAW yang mengguncang kami dengan kalimat ya, la tabrahu, janganlah kalian bergerak. Jadi kalau kita ingat perang Uhud di zaman Nabi dulu, pernah terjadi perang Uhud ya. Dalam perang Uhud itu sempat umat Islam meraih kemenangan di awal peperangan, sampai pihak musyrikin Quraisy kafir itu kocar-kacir, lari tunggang langgang ya. Nah, tapi sebenarnya ada satu pasukan pemanah yang ditugaskan Nabi di Gunung Rumat, namanya Gunung Pemanah ya.
Mereka diperintahkan sama Nabi, kalian tidak boleh kemana-mana selama perang ini berlangsung. Apapun yang terjadi, kalian harus tetap berada di bukit ini. Nah, ternyata ketika menyaksikan di tahap awal perang ini, kaum muslimin meraih kemenangan dan kaum musyrikin kafir Quraisy lari tunggang langgang, kucar kacir. Kemudian juga para tentara muslimin sudah mulai mengumpulkan harta rampasan perang berupa senjata-senjata yang ditinggalkan sama musyrikin Quraisy kafir ini. Maka tergodalah para pemanah ini. Wah, kita sudah menang. Kalau kita nggak ikut turun ke bawah, nanti kita nggak kebagian ghanimah, nggak kebagian harta rampasan perang. Hanya 1-2 orang saja yang tetap mengingatkan yang lainnya, jangan bergerak, ingat pesan Nabi, jangan bergerak. Ya, kalau kalian bergerak, ya kita mengkhianati Nabi. Usbutu, teguh pendirian. Tapi semuanya turun kecuali yang 2 ini. Ya. Dan begitu turun pasukan pemanah, di pihak musyrikin Quraisy ada seorang ahli perang yang waktu itu masih musyrik, namanya Khalid bin Walid. Nah, Khalid bin Walid ini dia memimpin pasukan berkuda yang tugasnya memantau situasi kondisi peperangan itu. Nah, begitu dia melihat Gunung Rumat ini sudah kosong dari para penjaganya, maka dia mutar dari belakang dari Gunung Rumat itu, membawa pasukan berkudanya dan memberikan kode kepada pihak tentara-tentara musyrikin Quraisy untuk kembali ke medan perang. Akhirnya pasukan Islam menjadi terjepit dari 2 arah. Ya, dan sedemikian gentingnya situasi sampai-sampai Nabi Muhammad SAW itu sempat mengalami luka ya di wajahnya, ya karena sempat ya Nabi itu akan diserang dari berbagai arah, tetapi alhamdulillah ada beberapa sahabat-sahabat setia ya, yang mereka itu jumlahnya hanya 12 orang. Mereka melindungi Nabi dengan tubuh-tubuh mereka dari hujan panah, dari hujan tombak dan sebagainya ya. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, mengambil pelajaran dari kisah perang Uhud itu, para mujahidin di Gaza itu mengeluarkan pernyataan, kami akan tetap berada di Gunung Ar-Rumat, bagian dari Uhud, karena di belakang kami mendengar suara Nabi yang memerintahkan la tabrahu, janganlah kalian bergerak ya. Makanya kalau sekarang kita mendengar ada gagasan untuk kemerdekaan Palestina dengan konsep two-state solution, solusi 2 negara ya, yang diajukan terutama inisiasinya dari Saudi dan Prancis ya, maka kita cukup khawatir ini. Kenapa? Karena mana mungkin akan bisa berdiri two-state solution, itu sebenarnya mimpi yang di siang bolong ya, dan suatu gagasan yang pada hakikatnya nuansanya, spirit penjajahan ya. Kenapa? Karena di negeri kita sendiri yang pernah mengalami penjajahan, kita nggak pernah mendengar dari kakek nenek kita atau generasi di atas mereka adanya pemikiran saking capeknya berperang dengan Belanda, sudahlah negara Indonesia dibelah 2 saja, sebagian buat penjajah Belanda, sebagian buat Indonesia. Kan nggak ada gagasan seperti itu. Nah, jadi gagasan two-state solution ini gagasan para penjajah ini. Ya, kita semua sepakat yang namanya Zionis Yahudi ini, mereka ini statusnya penjajah. Mereka bukan orang yang berhak tinggal di situ. Dan kalau kita sepakat dia penjajah, maka sikap kita kepada penjajah adalah mengusirnya, bukan kemudian mengakui keberadaannya dan diberikan sebagian tempat negeri kita kepada mereka. Nah, lebih daripada itu, deklarasi ini yang ditandatangani di akhir Juli kemarin di New York, itu salah satu butirnya adalah para pejuang Gaza wajib melucuti senjata mereka ya. Nah, ini kan lucu gitu, kok pejuang disuruh melucuti senjatanya ya, aneh sekali. Dulu di negeri ini pernah sempat setelah diumumkan kemerdekaan 17 Agustus 1945, di bulan November pihak Belanda meminta supaya ya pasukan di Indonesia ini semua meletakkan senjatanya, termasuk di Surabaya. Tetapi Bung Tomo memimpin perlawanan, boro-boro diserahkan senjatanya, malah senjatanya dipakai untuk melawan ya Belanda ya, yang memakai berbagai teknologi militer yang lebih canggih daripada sekedar senjata yang dimiliki oleh pejuang pribumi. Nah, jadi kita mestinya belajar dari situ. Cuma anehnya ya, deklarasi New York ini cukup banyak yang menandatangani, ya tidak kurang Menlu Konoha juga ikut menandatangani gitu ya. Kita
sangat prihatin ya dengan hal seperti ini ya. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, sementara dari berbagai hadis Nabi kita temukan adanya nubuwah ya, berbagai prediksi-prediksi kenabian yang menyebutkan tentang nasib di wilayah Syam ini. Di antaranya Nabi mengatakan Syam itu ketika sudah terbebaskan, maka kota terbaik untuk tinggalnya kaum muslimin mukminin bernama Dimashq. Dimashq itu Damaskus. Termasuk juga pasukan dari Syam nanti akan dibenamkan ke dalam bumi, tetapi akan muncul Abdalus Syam, generasi pengganti dari Syam yang akan menjadi pasukan utama Al-Mahdi. Al-Mahdi itu Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya kaum beriman di akhir zaman. Begitu juga nanti akan berlangsung peristiwa besar yang namanya Malhamah Kubro, perang perang kolosal ya, antara muslimin dengan Rum, dengan Nasrani, yang awal mula peristiwanya terjadi di kota Ahmad dan Dabiq, yang dua-duanya adanya di Syam. Kemudian juga Isa ibnu Maryam alaihissalam akan turun di Menara Putih Masjid Al-Umawi yang lokasinya di Damaskus, di Suriah, di Syam. Dan Isa ibnu Maryam yang akan membunuh Dajjal, dan terjadinya pembunuhan Dajjal itu berlangsung di tempat yang bernama Babul Lut. Bab itu pintu, Al-Lut itu nama kota Al-Lut ya, lokasinya antara Tel Aviv dan Yerusalem. Dan yang terakhir, Syam menjadi tempat berkumpulnya manusia sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi Asy-Syamu ardul mahsyar wal mansyar. Syam adalah bumi tempat perhimpunan dan perkumpulan. Di masa depan, Syam akan menjadi tempat berkumpulnya manusia menjelang as-sa'ah, kiamat, dan mereka yang sudah mati akan dibangkitkan lagi untuk kemudian digiring menanti pengadilan Allah, sebab Syam akan menjadi padang mahsyar dan mansyar atau kebangkitan. Baik, kira-kira inilah pembahasan kita mengenai Baitul Maqdis dulu, ya, masa kini dan yang akan datang. Nah, sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita mencatat 6 perkara yang dapat kita lakukan bagi setiap muslim demi ikut serta dalam tahrir Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis, pembebasan Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis. Yang pertama, tentunya kita jangan pernah berhenti berdoa ya. Ibaratnya sekarang ini, kalau ada 1 hari saja berlalu kita nggak mendoakan saudara-saudara kita di Palestina, khususnya di Gaza, kita berdosa. Kita berdosa. Karena apa? Karena doa itu nggak ada jerih payah yang harus kita kerjakan, kecuali memfokuskan hati kita memohon kepada Allah pertolongan untuk saudara-saudara kita di sana ya. Bahkan kalau kata Zakir Naik ya, kemarin beliau ceramah di Jakarta di bulan Juli tentang Palestina, dia mengatakan hendaknya menghidupkan kunut nazilah ya. Dan ini sudah menjadi fatwanya MUI sebenarnya, agar di semua masjid, musola ya, sholat 5 waktu itu dengan membaca kunut nazilah, karena ini sunnah Nabi ya. Nabi dulu ya, pernah mengirim 70 sahabat ahli Quran untuk mengajarkan Islam ke suatu desa musyrikin atas permintaan desa itu, tapi ternyata di tengah jalan mereka dibantai ya. Jadi Nabi dikhianati. Nah, semenjak Nabi mendengar pembantaian 70 sahabat ini, selama 1 bulan penuh Nabi 5 waktu tidak pernah berhenti membaca kunut nazilah, doa kunut nazilah, yang intinya adalah mendoakan agar mereka yang terbunuh itu syahid di sisi Allah. Kedua, mengutuk mereka yang terlibat di dalam pembantaian itu dan mengharapkan kehancuran bagi yang membantai ya. Dan yang ketiga, mengharapkan kemuliaan bagi Islam dan kaum muslimin secara umum. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kalau kata Zakir Naik, di Malaysia itu di semua masjid, semua musola praktis ada kunut nazilah 5 waktu. Dan ini pembantaian kan belum berakhir. Alangkah anehnya, pembantaian belum berakhir, kitanya udah capek gitu, sekedar doa doang ya kan. Nah, jadi saya anjurkan tolong hidupkan kunut nazilah ini. Jadi siapapun Anda, laki-laki yang kadang-kadang mungkin didorong orang jadi imam sholat, pastikan Anda baca kunut nazilah ya. Yang kedua, infakkan harta terbaik kita untuk saudara-saudara kita di Gaza ya. Dengan catatan, kalau mau menyalurkan infak, pastikan saluran yang kita pilih itu punya 2 sifat. Sifat pertama amanah ya, dan sifat yang kedua punya kemampuan sampai pasti masuk ke dalam Gaza bantuan itu. Percuma punya sifat amanah tapi nggak nyampe ya kan, ya kan. Nah, jadi harus memiliki dua sifat gitu. Terus yang ketiga, sebarluaskan ilmu
ya kita buka mata masyarakat sekitar kita tentang kejahatan genosida yang dikerjakan oleh Israel, Zionis, laknatullah alaihim, terhadap saudara-saudara kita di Gaza. Ya. Termasuk yang keempat, ya, mempersiapkan diri, ini khusus buat kaum laki-laki, untuk berjihad jika memang peluangnya akhirnya muncul. Ya, karena Nabi pernah bersabda, man mata walam yaghzu walam yuhaddits nafsahu bighazwin mata syu'batun minan nifaq. Barang siapa meninggal dunia sedangkan dia tidak pernah berjihad di jalan Allah dan tidak pernah bercita-cita berjihad di jalan Allah, dia mati dalam salah satu cabang kemunafikan. Ya, ingat ya, kita pada dasarnya nggak suka perang, tetapi Allah sendiri mengatakan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, diwajibkan atas kalian berperang padahal dia sesuatu yang kalian tidak sukai. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum, boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal dia baik buat kalian, dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu damai padahal dia buruk bagi kalian. Apa artinya damai? Kalau kemudian antara hak dan batil nggak jelas bedanya, campur aduk. Ya, apa artinya damai? Kalau kemudian kezoliman merajalela, keadilan justru terkubur. Ya. Nah, kemudian yang kelima, tidak ikut serta melemahkan barisan umat, kokohkan barisan umat. Ya, kenapa saya perlu menyampaikan hal yang nomor 5 ini? Karena ada sebagian umat Islam, bahkan kategorinya ustadz, syekh gitu ya, bukannya mendukung yang sedang terjadi di Gaza, malah melemparkan fitnah-fitnah yang keji terhadap para mujahidin. Ya, ada yang sampai mengatakan ini kan yang dialami rakyat Gaza ini menderita begini gara-gara Hamas, gara-gara 7 Oktober. Demi Allah, ini adalah ungkapan yang sangat terbalik-balik ya. Dan ungkapan seperti ini lebih pantas diungkapkan oleh kaum munafik. Ya, karena kaum munafik dulu begitu. Giliran ada jihad yang dipimpin oleh Nabi, kaum munafik selalu cari-cari alasan ya untuk menuduh yang tidak-tidak terhadap proyek jihad fisabilillah gitu. Ya, bahkan sekarang sampai ada gagasan kita bantu rakyat Gaza tapi kita hancurkan pejuangnya. Nauzubillah min dzalik. Ini gimana ceritanya? Ya kan? Gimana ceritanya? Sepanjang sejarah Islam, jika muslimin perang lawan kafirin, semua ulama yang lempeng, yang lurus pasti berpihak pada muslimin itu. Ya, kalau ada yang kemudian menuduh macam-macam kepada yang sedang berperang lawan kaum kafirin, nggak bisa diartikan lain, itu pasti kaum munafikun, itu kaum yang pengkhianat, ya, bukan kaum yang garis imannya bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, kita jangan ikut melemahkan barisan umat, kita harus kokohkan barisan umat ini. Ya. Lalu yang keenam, jangan memperkuat musuh, dalam arti kita ikut sadar tidak sadar membiayai musuh untuk melakukan pembantaian di Gaza. Dengan cara apa? Dengan cara hidupkan boykot. Ya, karena boykot ini alhamdulillah telah menunjukkan pengaruhnya. Banyak pimpinan-pimpinan seperti KFC, McDonald's yang sudah terang-terangan mengatakan bahwa semenjak umat Islam menghidupkan boykot, ya, dan jangan lupa yang boykot itu bukan hanya umat Islam, umat di luar Islam pun yang simpati dengan Gaza ikut serta dalam proyek boykot ini. Ya, KFC, McDonald's itu mengakui mereka mengalami penurunan income secara signifikan. Saya ini sekarang sudah sampai ke titik kalau lagi ngisi ceramah, tiba-tiba pengurus masjid menyediakan air minumnya aqua, itu saya langsung membayangkan ini darah anak Gaza ini kalau saya minum, begitu. Sangat tidak pantas. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, terus gimana Ustadz kalau seandainya kita boykot, nanti karyawan-karyawan yang kerja di perusahaan itu gimana, jadi menderita? Demi Allah, kalau mereka memang punya hati dengan saudara-saudara di Gaza, anak-anak yatim di Gaza, mereka pun dengan sendirinya akan meninggalkan pekerjaan yang sadar tidak sadar keuntungan perusahaannya sebagian dibagi kepada Israel. Mana mau mereka ikut membiayai, ya kan? Karena toh kita meyakini pada akhirnya rezeki kita datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, salah satu cara untuk boykot yang cerdas, seperti yang pernah saya sampaikan di sini juga, coba install aplikasi namanya No Thanks, warnanya hijau ya ikonnya, tulisannya No Thanks, tidak terima kasih. Nah, aplikasi ini sangat mudah sekali digunakannya, karena kalau kita sudah install aplikasi ini di handphone kita, nanti dia muncul alat scanner, nanti kita tinggal scan saja produk yang kita lihat itu, lihat barcode-nya, kita scan,
itu akan muncul 3 kemungkinan jawaban. Jawaban pertama, warnanya hijau dengan bentuk contreng. Itu tandanya produk ini, perusahaannya is not affiliated with Israel, nggak ada afiliasi dengan Israel, silahkan beli. Pilihan kedua, warnanya merah dengan gambar silang, ya, tetot, dan itu artinya ini produk dari perusahaan yang affiliated dengan Israel, jangan dibeli karena Anda ikut membantu Israel, membiayai Israel. Nah, kemungkinan yang ketiga, muncul no information. Kalau muncul no information, biasanya ini produk dari perusahaan yang memang levelnya level lokal, sehingga dia tidak mungkin punya hubungan jaringan dengan Israel. Insya Allah silahkan dibeli gitu. Jadi ini sangat membantu sekali ya, karena kita seringkali kan nggak tahu membedakan mana yang sepatutnya kita boikot dan mana yang sepatutnya kita beli dengan tenang begitu ya. Nah, baik jamaah sekalian rahimakumullah, sebagai penutup ya, Abu Ubaidah juru bicara Mujahidin sering mengingatkan kita dengan ayat di mana Allah Ta'ala menyatakan wa inna jundana lahumul ghalibun, dan sesungguhnya tentara kami pastilah akan meraih kemenangan ya. Ya, bahkan sekarang ini kemenangan sudah diraih sekalipun belum dibebaskannya Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis. Berupa apa? Berupa berbondong-bondongnya masyarakat barat khususnya setelah lihat kejadian di Gaza memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Karena ini salah satu tanda indikasi kemenangan. Sesuai dengan surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bila mana pertolongan dan kemenangan dari Allah sudah tiba dan engkau menyaksikan manusia berbondong-bondong memeluk agama Allah Islam, sucikanlah Allah, pujilah Allah, mohon ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Jadi bagi kita, berbondong-bondongnya masuk Islamnya masyarakat karena melihat satu peristiwa, berarti peristiwa itu sendiri sudah mendatangkan kemenangan sebelum kemenangan yang puncak yang kita harapkan ya. Dan pemimpin organisasi Islam di Eropa misalnya sudah sampai mengeluarkan pernyataan semenjak peristiwa Gaza 20.000 warga Eropa telah memeluk Islam karena menyaksikan apa yang terjadi di Gaza. Baik, mudah-mudahan apa yang sedikit kita bahas ini memberi manfaat dunia akhirat untuk kita bersama. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum, innallaha wal ghafurur rahim. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin ada dari jemaah. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kita akhiri majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.